Zikir begitu memang zikir salah. Zikir apaan? Kentut zikir begitu. Aturan dari mana itu? Gua ingatkan ke lu ya, jangan sekali lagi lu ngelecehkan zikir. Ya. Lu nanti berhadapan dengan orang Banten nanti. Dengan ahli-ahli tarekat orang Banten. Hati-hati lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Bebas Prajapati dari Padepokan Haji Kasukuan Karun Banten. Kali ini saya ingin mereaction video yang mungkin saya agak telat karena saya banyak kesibukan guys. Harap dimaklum ya. Tetapi tidak dipungkiri ya, tidak menjadi penyesalan ataupun tidak ada kata terlambat, karena setiap pemikiran, setiap asumsi dan setiap pendapat itu berbeda-beda. Nah, kali ini saya mendapatkan kabar video terbaru ya walaupun sudah berapa hari yang lalu, cuman baru kali ini saya membuatkan video untuk dimintakan untuk bagaimana kiprahnya tentang pendapat para anggota-anggota yang kontra kepada sanad Ba'alawi atau Dzurriyyat Nabi, yaitu para habaib yang memang tidak tersambung nasabnya. Kata para kontranya yaitu si Fulan-Fulan, yaitu seperti Syekh Qori ya, Syed Qori, Buya Yusuf, Gus Pleret, Haji Matuddin dan yang lain sebagainya. Ya Allah alam, ini bagaimana pendapat teman-teman, karena dalam hal ini memang sangat riskan sekali, tetapi di sini saya ya inilah, kalau buat saya pribadi, pendapat saya terjadinya hal ini, inilah kuasa Tuhan. Ya, gitu. Inilah kuasa Tuhan buat saya. Sebelum saya memberikan penilaian kesimpulan dari video tersebut, alangkah baiknya kita tonton dulu hasil video dapat kiriman yang datang kepada saya untuk meminta pendapat saya tentang masalah keributan yang terjadi pada kaum-kaum yang kontra kepada nasab Ba'alawi. Kali ini kita akan mereaction dengan hati yang lurus, prasangka baik ya. Kita coba prasangka baik, kalau bisa diprasangka baik ya. Kalau tidak bisa juga kita berusaha untuk meluruskan dengan prasangka baik. Nggak bisa juga ya udah fakta sesuai dengan asumsi pendapat saya, Anda para netizen yang terhormat. Mari kita simak bersama-sama. Bismillah. Oke. Ya, inilah yang terjadi. Tadinya kompak ya, ingin menjatuhkan nasab habaib. Sekarang belum ada berapa bulan ya, udah terjadi prahara di antara kelompok mereka ya. Ya, teman-teman bisa menilai sendirilah gitu. Nah, entah ini dari mana, dari alam semesta atau memang dari ya karena ketidakkompakan tim mereka ya, teman-teman lah para netizen yang bisa memberikan pendapat dalam hal ini agar pro kontra dalam menyimak video ini tidak terjadi, bahwa saya tidak memihak ke sana dan ke sini. Saya hanya memberikan asumsi pendapat saya tentang masalah melihat video ini bersama-sama dengan teman-teman sambil ngopi ya. Kita lanjut lagi. Syekh Qori mengatakan zikir la ilaha illallah itu salah ya. Dari mana itu sanatnya ya gitu, karena mungkin beliau Syekh Qori ini di Aceh tidak ada zikir tahlil yang seperti itu, maka dianggap salah. Cara toriko Buya Yusuf ya, memang saya pun tinggal di Tangerang Banten, memang kebanyakan
tahlil di sini lafaz la ilaha illallah seperti apa yang dilakukan oleh Tarekoh yang dilakukan oleh Abuya Yusuf Al-Bantani ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Masih begitu Bang. Udah tobat Bang. Udah mau tanah. Udah jangan ribet. Ayo kagak percaya. Ente mursyid dikit. Ya itu tadi teman-teman hasil dari kontranya Said Qori Muda kepada Kiai Haji Yusuf Al-Bantani. Ya, tapi apa alasannya, sebab musababnya kenapa Said Qori ini bisa seperti ini? Yang tadinya mereka bersatu grupnya Wali Songo, akhirnya waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan terjadilah dipertontonkan diri mereka, diperlihatkan dalam dunia media dengan begitu bangganya, begitu gamblangnya, ya, saling perpecahan prahara terjadi pada mereka. Padahal misi mereka ingin membuktikan, menjatuhkan, memecahkan, memberikan keputusan bahwa nasab Ba'alawi adalah terputus dan Habib bukan zuriat Nabi. Entah kenapa setelah ini, apakah mereka masih bisa kompak untuk terus melakukan penelitian tesis Kiai Budin dalam perkara Ba'alawi ini. Dan sekarang kita lihat alasannya, jawaban dari Kiai Haji Yusuf Al-Bantani, bagaimana komentarnya kepada Said Qori, ya. Qori ya, dengerin ya. Gua ingatkan ke lu ya, jangan sekali lagi lu melecehkan pikir, ya. Lu ngomong belajar, lu ledek-ledekin, lu lecehkan, lu hinarkan, jangan ya, jangan. Karena apa? Gua kasihan malu. Lu nanti berhadapan dengan orang Banten nanti, dengan ahli-ahli tarekat orang Banten. Hati-hati lu. Gua minta lu, tolong lu istighfar tobat, cabut omongan lu ya. Jangan meledek orang yang berdikir seperti itu. Ya, menghinakan, jangan. Jangan seolah lu paling ngerti tentang pikir. Itu satu ciri lu nggak ngerti tentang pikir. Lu menguasai kita pikir kasar, bukan pikir. Gua ingatkan sama lu ya, Korea. Ya, lu nanti berhadapan dengan orang Banten, dengan ahli-ahli tarekat Banten. Bahaya lu nanti. Jangan main-main, lu tobatlah. Lu mending minta maaf gua. Ya. Daripada lu nanti kedengar sama yang lain orang Banten. Sebab lu ngomong itu, jadi dengarkan orang Banten lo. Sebab lu ngomong gua itu buat seluruh speaker di situ banyak orang. Ya, di rumah Angga itu banyak orang yang ngedengerin. Mereka nanya itu siapa. Awas hati-hati lo. Kecuali mau nantang orang Banten lo. Ya, mau ngejauh ke orang Banten, silakan. Awas hati-hati, ini tarekat lo. Hati-hati. Lu baru tahu paham tentang dikit-dikit lo sok paling ngerti. Awas hati-hati, lu belum baca kita banyak. Ya, belum baca kita banyak. Ya. Kalau mau nanya tentang dikit apa ke gua, nanya kok anak gua tuh Gus Haji Jaduri tentang dikit seperti itu, tanya kitabnya mana, dalilnya mana, ya. Jangan sok-sokan lo. Lu belum disebut ulama, belum ada legitimasi di HP ulama setempat. Di Bekasi pun ada apalagi nasional. Ya, tolong. Hati-hati lah, istighfar lo tobat dengan Syekh Ahmad Kazim bin Syekh Asnari Carimin sampai kepada musik belum Abu Yusuf Lanta. Oke, dalam hal ini memang Said Qori itu saya anggap salah. Kenapa? Kalau dia ada masalah pribadi dengan timnya, dengan para kelompoknya ini, seperti Kiai Haji Yusuf Al-Bantani, seharusnya tidak membawa-bawa yang sudah menjadi umum, yaitu yang sudah menjadi torekohnya orang Banten dengan lafaz tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini memang bisa membahayakan untuk Said Qori, karena bisa dikatakan penistaan, ya, karena setiap
suku pasti punya cara thoriqoh yang berbeda. Buat saya memang Said Qori ini terlalu emosi sehingga tidak melihat keadaan, ya, tidak melihat keadaan. Akhirnya apapun yang menjadi kemarahannya, apapun yang menjadi tanggapan salah akan teman-teman, khususnya Haji Yusuf ini, ya akhirnya cara dia beribadah pun dianggap salah, ya. Orang sudah kesel, teman-teman, begitu, sudah kesel, sudah gedek, sudah kecewa, entah apa yang dikecewakan, entah apa yang digedekkan, sehingga Said Qori ini segitu polosnya. Buat saya ini polos, ya, gitu. Tidak berpikir memfilter lagi konsekuensinya apa yang akan dia dapat, gitu, ketika menghina sesuatu apa yang sudah menjadi kebiasaan thoriqohnya orang Banten. Karena setiap suku pasti punya budaya kesenian yang berbeda, begitupun dengan thoriqohnya. Ya, Allahu alam, mungkin ini suatu kehilafan dari Said Qori, atau memang inilah. Ya, tapi saya tidak memberi kesimpulan lebih dulu. Kita lanjut lagi. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Gitu. Ini teman-teman Bani Alawi, ya, semua saya informasikan kepada kalian semua, tantang aja tes DNA, tapi jangan Bani Alawi yang tes DNA. Semua yang ngaku-ngaku juriatnya Sunan Ampel, Sunan Derajat, semua ajak tes DNA, ya, ajak tes DNA itu semua. Saya ajak tes DNA biar ketahuan semua, gitu. Nanti ujung-ujungnya pada kuat nggak sama tes DNA, ya? Ya sekarang orang itu menyatakan untuk agar Pak Alawi tes DNA, ya itu si kuat udah tes DNA, produknya apa itu coba tanya, nggak berani dia buka, gitu, nggak berani dia buka udah berapa bulan, gitu. Apa produknya apa dia bukan, gitu. Jadi nuntut orang, tetapi diri sendiri sebenarnya kemana jalur aparaturnya, itu, ya. Paham nggak kira-kira? Oke, jadi maksudnya Said Qori ini memberitahu kepada Bani Alawi, kepada habaib, ya, apabila dituntut untuk tes DNA, maka dari juriat Wali Songo seperti Gus Pleret dan lain sebagainya harus tes DNA juga. Karena menurut ungkapan kalimat dari Said Qori ini, mereka sudah tes DNA tapi tidak menunjukkan hasil tes DNA-nya. Nah, Said Qori ini juga curiga, gitu. Jangan memojokkan Balawi aja untuk tes DNA, sedangkan mereka pun yang katanya sudah tes DNA tapi tidak memperlihatkan tes DNA-nya. Ini yang membuat Said Qori ini sampai mengeluarkan kalimat pemberitahuan kepada para habaib, khususnya juriat dari Bani Ba'alawi atau Ubaidillah. Oke, sampai sini saya belum memberikan kesimpulan, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Mau ngejatuhin saya ini, teman-teman, ya. Kalau nggak digigit, ya saya nggak gigit lah, ya kan? Cuman dianggapnya saya itu mau dijadikan seorang yang tunduk atas kemauan dia, kemauan mereka-mereka yang punya siasat politik yang mereka mungkin melalui proses masalah nasab ini mengambil manfaat untuk politik, teman-teman, ya, sehingga bikin-bikinlah ormas, bikin ormas, gitu. Nah, ya, bikin ormas, bikin persatuan, ya, untuk tujuan bahasanya sih mendukung Kiai Imam, gitu. Dan si Fuad Pleret saya udah nggak suka sama dia nggak suka, masa yang masalah, ya? Oh, jadi Said Qori juga tidak suka juga dengan Gus Pleret. Jadi dua orang yang dia tidak suka. Satu Haji Yusuf Al-Bantani, dan sekarang Gus Pleret. Ini dari pernyataan kalimat beliau, Said Qori muda yang berdomisili di Aceh atau asli orang Aceh.
Ya, ternyata di sini dia mengungkapkan juga ketidaksukaannya kepada Gus Pleret. Kita lanjut lagi. Tinggal hitung aja, Puan. Ente pernah ngasih pulus buat Aneh, tinggal hitung aja, ntar gue bayar. Sampaikan sama dia. Oke teman-teman, begitu saja videonya, tidak panjang ya. Di sini saya akan berikan kesimpulan. Atau mungkin teman-teman juga sudah beredar banyak di dunia medsos, media sosial, hasil kemarahan Said Qori Muda kepada tim-timnya yang tadinya sangat bersemangat ya untuk meneruskan tesis Kiai Haji Imaduddin dan memojokkan atau ingin memecah belah, menjatuhkan para habaib untuk rungkat dari Indonesia ke Yaman karena dianggap bukan zuriat Nabi. Ya, kalau saya simpel teman-teman, disinilah keadilan Allah, disinilah Allah berbicara, disinilah Allah membuktikan, disinilah Allah membuka semuanya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, dan mana yang terjebak. Ya, saya rasa teman-teman sudah mengertilah. Para netizen, saya rasa tidak bodoh-bodoh banget lah dengan ramainya permasalahan keributan kelompok mereka ini. Itu sudah suatu jawaban bahwa keturunan Ubaidillah ini benar adanya, Habib ini benar adanya, yaitu zuriat Nabi besar Muhammad SAW. Karena biar bagaimanapun saya mengingat ceramahnya Kiai Haji Budoli yang mengatakan ketika cucunya, cicitnya disakiti pasti kakeknya marah. Siapapun dia, begitupun kita punya anak, kita punya cucu disakiti oleh tetangga kita, disakiti oleh saudara kita, pasti kita akan marah. Apalagi ini baginda kita, Nabi kita, yaitu Muhammad SAW, yang memang seharusnya kita jaga, yang seharusnya memang kita muliakan, yang harusnya memang kita yakin dengan iman, bukan hanya sekedar dengan kepercayaan, tapi dengan iman. Allahu a'lam apa terjadi pertengkaran mereka, perpecahan mereka. Ini adalah suatu bukti dari syafaat Kanjeng Nabi, begitu sayang kepada anak cucunya, sehingga dipertontonkanlah keburukan-keburukan yang terjadi kepada tim-tim mereka. Itu pemikiran, pendapat saya tentang apa yang saya simak yang terjadi ramai di dunia medsos dalam setiap aplikasinya. Tapi semua bergantung kepada teman-teman semua. Bagi kalian, saran saya, bagi kalian yang masih bersikeras ingin menjatuhkan habaib, yang masih ingin bersikeras ingin menghina, membuli habaib, sampai kalian buat saya keji sehingga ingin mengusir mereka karena mereka terputus persangkanya kepada kakek datuknya itu Ubaidillah, terputus dengan Kanjeng Nabi, sehingga kalian berprasangka meyakinkan bahwa habaib di Indonesia ini adalah bukan dari zuriat Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malah buruknya dianggap Yahudi. Tetapi di sini buat saya, untuk kalian para pembenci habaib, di sini Allah sudah membuka, memperlihatkan habaib yang begitu dihina, habaib yang begitu dijatuhkan, dicari terus di pojokan kesalahannya agar terputus nasabnya sehingga tidak mungkin sampai ke Kanjeng Nabi. Tetapi rahmat Allah, syafaatnya Kanjeng Nabi tidak membiarkan itu, sehingga orang-orang yang ingin menjatuhkan para habaib, Allah buka aibnya.
Allah tunjukkan keburukan sikap-sikap aslinya. Jadi teman-teman, kembalilah ke jalan yang lurus, cintailah ulama-ulama garis lurus, dan jagalah anak keturunan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya berkata begini bukan karena saya ustadz, bukan karena saya didoktrin, atau karena saya dapat dukungan. Sama sekali semua itu nonsen, tidak ada. Semua itu berdasarkan prediksi saya, akal sehat saya, dan nurani saya yang insya Allah murni tanpa bisikan jin dan manusia. Saya meyakini habaib di Indonesia adalah habaib keturunan nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun oknum-oknum yang terjadi itu hal biasa, karena semulia apapun habaib gelarnya, tetap dia adalah manusia biasa. Tetap dia dikasih hak untuk memilih sebagai manusia kita para ikhwan yang biasa, yaitu yang tidak luput daripada kesilapan, lupa, dan salah. Ya, beda dengan datuknya, kakeknya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yang memang dijaga, ya, dijaga oleh malaikat Jibril, sehingga beliau dijauhkan dari segala perbuatan dosa kecil, apalagi dosa besar. Jadi buat saya ini sunatullah. Semulianya gelar habaib, tetap Allah tidak memberikan kesucian secara penuh dalam kasat mata kita orang biasa. Karena buat saya habaib adalah ujian. Buat saya habaib adalah paku bumi. Dan buat saya habaib adalah azimah pusakanya kita sebagai tonggak arah agar tidak keliru dalam mengikuti ajaran yang sebenar-benarnya. Hati-hati teman-teman. Sekarang udah akhir zaman, semuanya udah serba sama. Jangan sampai terpancing hanya berdasarkan habaib ini kasar. Jangan terpancing habaib ini selalu bahasanya minta duit. Jangan terpancing habaib ini lembut. Habaib ini selalu menunjukkan karomahnya. Jangan terpancing dengan hal begitu lalu kalian benci. Karena apapun yang terjadi pada mereka itu semata-mata ujian untuk kita menyambut kedatangan Khalifah akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Jadi itu menurut persepsi jangkauan prediksi batin saya sebagai orang spiritual. Jadi apabila saya memiliki perbedaan pendapat dengan teman-teman atau saya dianggap salah, keliru, mohon dimaafkan. Tapi biar bagaimanapun itu adalah pandangan saya. Itu sudah menjadi konsep keputusan keyakinan saya bahwa zuriat Nabi seperti Habib Lutfi dan Habib Rizik serta Habib Bahar, tiga Habib ini beda cara, beda pemikiran, tapi satu tujuan, yaitu menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Saya rasa cukup. Itulah kesimpulan pendapat saya tentang masalah yang terjadi, keributan antara tim dari tim Kiai Haji Imaduddin dengan teman-temannya Sekori, Gus Pleret, dan Kiai Haji Yusuf Al-Bantani. Kita bisa melihat, ya, kita sudah bisa melihat dan diperlihatkan mana yang harus kita ikuti,
dan mana yang harus berhati-hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nusantara, Rahayu. Salam sejahtera.